Beb, baskom Beb. Nih Beb, ada yang nanya nih Beb dari Sufilova nih Beb. Dari Bugi Siegal. Beb, air-air ini ada fenomena aneh nih Beb. Ada seorang ustadz diminta tes DNA agar dia yakin bahwa zuriat Rasulullah SAW itu ada bukti otentiknya. Nah, bagaimana pandangan antum tentang itu? Dan apa sanksi untuk ustadz semacam itu bila telah dibuktikan dengan tes DNA? Gimana tuh Beb? Kita, Siapa sih ustadznya? Adalah ya. kita lihat satu tanda dari seorang yang alim adalah dia mengumpulkan orang menjadi satu. Yang ribut, yang berkelahi, yang nggak benar disatukan sama orang yang alim. Dan dia memiliki sifat sabar yang lebih untuk menyatukan. Bukan malah memecah belah yang sering kita saksikan di media-media. Membuat pernyataan yang bisa bikin kegaduhan, mencerai-beraikan umat daripada Rasulullah SAW. Ini niat buat tes DNA itu untuk apa? Lupa kalau kita masih punya iman kepada Nabi, percaya kepada wasiat-wasiat Nabi. Jangan-jangan ketidaksenangan hati mereka kepada zuriyah Nabi SAW, kepada para habaib, kepada zuriyah itrah daripada Rasulullah SAW. Nah, apabila mereka ada tidak kesenangan, nah ini sama aja seperti kufur nikmat. Sedangkan habaib itu sendiri, dia mempunyai nasab berdasarkan kitab-kitab klasik yang tersusun rapi di lembaga Maktab Daimi Robitoh Alawiyah yang berdiri sejak 1928 kalau nggak salah. Jadi kita ini tinggal gampang untuk mengetahui seseorang itu habaib atau bukan, bisa kita tanyakan tentang buku nasabnya yang sudah dikeluarkan oleh Maktab Daimi Robitoh Alawiyah. Andai kata ada habaib yang berbuat lancang, kita benci. Jangan benci habaibnya, kita benci sifatnya, kelakuannya. Jangan benci habibnya, sebab hakikat daripada habib itu sendiri siapa? Illa hadratil habib Sayyidina Muhammad SAW. Umpamanya ada seorang habaib yang tidak memberikan ilmu, tidak mencerminkan akhlak yang baik, malah ia ngedawir atau ambil manfaat pada orang lain. Nah, yang kita benci itu sifatnya, jangan habibnya yang kita benci. Tapi yang utama saya yakin masih banyak di Indonesia ini orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada zuriyah Nabi SAW. Meskipun bisikan dari kanan dan kiri ini macam-macam, tapi keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW punya turunan masih ada sampai kiamat, itu keyakinan kita. Jadi kita harus kuat keyakinan kita, mantap iman kita sesuai hadis Nabi SAW yang Nabi mengatakan, kutinggalkan engkau dua buah bekal, kitabullah wa itrati ahli baiti, Al-Quran dan keluarga, kata Nabi. Dan mereka ini tidak akan berpisah sampai menjelang hari kiamat. Jadi kalau ada orang protes tentang turunan Nabi harus DNA, masuk dulu ke alat DNA baru kita percaya. Jangan lupa kita pernah terjadi COVID, itu berbagai macam alat, orang yang sehat lantaran alat tersebut, alat PCR, swab, antigen dan lain-lain, orang sehat bisa menjadi sakit gara-gara alat itu. Alat ini tidak membuat kita menjadi yakin. Keyakinan kita apa? Dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita imani orang-orang yang seperti itu, jangan kita percaya. Sebab kenapa? Sudah banyak ulama-ulama yang mengupas tentang Ahlul Bait Nabi, tentang zuriyah daripada Nabi Muhammad SAW, akan selalu beriringan. Selama adanya Al-Quran di dunia ini, Ahlul Bait Nabi, zuriyah Nabi ini akan selalu ada. Nah, lebih jauhnya lagi seharusnya kita berpikir yang terjadi saat ini, tanpa kita menyadari ada sesuatu hal yang sangat besar yang mengusik daripada keimanan kita, yaitu kita sedang dibenturkan antara iman dengan logika kita. Ini yang terjadi sekarang, yang mana dari kita ini lebih memilih logika dibanding iman itu sendiri, sehingga terjadi sesuatu yang samar-samar di sini. Ini yang dikatakan fitnah daripada akhir zaman. Kita disingkirkan sedikit demi sedikit iman kita dan lebih diarahkan kepada logika, sehingga kita menjadi orang-orang yang rasionalis, selalu menggunakan akal, supaya iman itu dijadikan agar ilmiah, rasionalis yang masuk akal. Sedangkan dasar keimanan itu bukan di akal, karena iman itu artinya percaya sesuatu yang bukan untuk akal kita, tapi untuk hati kita. Makanya di sini kita dituntun dengan iman, percaya seyakin-yakinnya. Jadi kalau ada orang
yang protes pada turunan Nabi atau nggak mengakui daripada zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang seperti itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu akan nggak selamanya senang